Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Shalom, selamat berjumpa kembali dalam gerakan Gemar Membaca Alkitab pada hari ini. Kita sudah sampai kepada pembacaan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20 yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami kembali boleh diizinkan Tuhan memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami baca, kiranya ini dapat menambah kekuatan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah pembacaan firman dan renungan firman yang singkat sore ini, kiranya dapat memberkati kami sehingga kehidupan kami makin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan memberkati apa yang akan kami sampaikan sore ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki pembacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20 dari 21 pasal yang ada di kitab Hakim-Hakim. Kita telah memasukinya di pasal yang ke-20. Di dalam pasal ini menceritakan atau menuliskan tentang apa yang telah dilakukan oleh suku Binyamin di Gibeah. Ya, dia melakukan sebuah kejahatan terhadap orang Israel. Kalau kita melihat di pasal yang ke-19 kemarin, ini tulisannya, temanya adalah perbuatan noda di Gibeah. Ya, pada zaman itu di Israel tidak ada raja, saudara. Dan di balik pegunungan Efraim itu ada seorang Lewi. Dia tinggal sebagai pendatang dan dia mengambil gundik dari Bethlehem atau dari tanah Yehuda, dan gundik itu berlaku serem terhadap dia. Dan kemudian dia pergi daripada orang Lewi ini lalu ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Lalu kalau kita melihat di sini apa yang terjadi dengan gundik dari orang Lewi itu, ya, dia diperkosa, kemudian dia dibunuh oleh orang-orang Binyamin di Gibeah. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-22 dari pasal 19 ayat 22, tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, perbuatan dosa yang begitu mengerikan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Sampai-sampai orang-orang Dursila yang ada di Gibeah ini, dia memaksa untuk memberikan orang atau tamu ini yang datang kepada orang tua daripada perempuan yang merupakan gundik orang Lewi ini. Nah, kita melihat bagaimana setelah peristiwa itu terjadi, lalu di dalam pasal yang ke-20, majulah orang Israel mulai dari Dan sampai ke Berseba dan juga dari Gilead. Mereka kumpul bersama-sama, lalu mereka menghadap kepada Tuhan di Mizpah, ya. Dan mereka berdiri, para pemuka dari seluruh bangsa itu dan dari segala suku orang Israel, memimpin umat Allah, ya. Kira-kira jumlahnya 400.000 orang yang berjalan kaki dan bersenjatakan pedang. Kita melihat apa yang mau dilakukan oleh orang-orang Israel ini, ya. Mereka akan membalaskan dendam kepada suku Benyamin yang telah melakukan kejahatan kepada mereka.
Dalam ayat yang keempat berkata, lalu orang Lewi menceritakan ketika kedengaran kepada orang-orang Benyamin atau suku Benyamin, orang Israel telah maju ke Mispa. Lalu orang Israel berkata, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Nah, perbuatan jahat yang begitu sangat keji di mata Tuhan terjadi di Gibea di antara suku Benyamin yang melakukan ini. Kemudian setelah kedengaran oleh orang-orang Israel yang lain, di dalam ayat yang ke-7, sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemah, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuat gundi. Jadi orang Israel yang menerima laporan dari orang Lewi ini begitu sangat marah dengan kejadian yang menimpa orang Lewi ini dengan gundinya. Nah, ketika itulah mereka berencana untuk memerangi suku Benyamin. Ya, ada beberapa pasukan yang ditulis dalam Alkitab yang dipersiapkan oleh orang-orang Israel. Namun kalau kita melihat perjalanan ini, bagaimana mereka akan menyerang suku Benyamin, ternyata 2 kali. Kalau kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-18, lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan suku Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Ya Tuhan, ketika mereka bertanya siapa yang harus maju lebih dulu dari antara suku kami, dan Tuhan bilang suku Yehuda. Nah, kita melihat di sini saudara-saudara, pada waktu itu tampillah suku Yehuda, lalu mereka berperang. Tapi kemudian kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-22, tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Nah, kita melihat ketika mereka akan memerangi suku Benyamin karena kejahatan yang dilakukan, orang Israel bertanya dulu kepada Tuhan, apakah mereka harus maju? Dan Tuhan katakan, majulah karena aku akan lawanlah mereka. Katakan oleh Tuhan, pergilah kamu berperang melawan Bani Benyamin saudaramu itu. Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Ketika mereka bertanya dan Tuhan katakan maju, perangilah mereka, lawanlah mereka. Nah saudara-saudara, tapi sayang, ketika mereka maju dikatakan lalu orang Benyamin menyerang mereka. Orang-orang Benyamin menyerang mereka. Orang-orang itu dikalahkan, dikatakan di dalam ayat yang ke-25, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea, menyerbu mereka dan digugurkan pula ke bumi. 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjata. Yang pertama yang gugur mati dari suku Israel adalah 22.000 orang. Yang kedua, mereka mengalami serangan dari suku Benyamin. Di antara orang Israel yang gugur itu ada 18.000 dikatakan orang. Kedua kalinya, padahal mereka sudah bertanya pada Tuhan, majukah? Tuhan katakan majulah, perangilah suku Benyamin. Tapi ternyata orang Israel mengalami kekalahan. Padahal mereka sudah bertanya pada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan dan kisah yang terjadi ini, orang bisa saja menjadi kecewa, orang bisa saja menjadi tawar hati, karena sebelum mereka berperang untuk memerangi orang-orang dari suku Benyamin yang merupakan saudara mereka sendiri, bukankah suku Benyamin adalah suku anak terkecil daripada Yakub? Ya, kita melihat mereka saudara bersaudara mengalami peperangan oleh karena kejahatan yang telah
Tapi 2 kali mereka maju, 2 kali mereka dikalahkan. 22.000 orang, 18.000 orang. Sampai akhirnya pada kali yang ketiga mereka juga ingin maju lagi untuk memerangi orang-orang Benyamin ini. Mereka masih bertanya lagi pada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-27. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, hari ini ada poin penting yang kita harus ketahui. Ya, ada kalanya di dalam setiap doa-doa kita, kelihatannya kita tidak memperoleh apa-apa. Justru kita mengalami ada banyak kerugian, ada banyak kegagalan. Kita padahal sudah berdoa, mungkin kita katakan saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah lakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kenapa ini harus terjadi? Bisa saja kita menjadi tawar hati, kita bisa menjadi kecewa, kita menjadi merasa tidak semangat untuk melakukan lebih lagi. Tapi kita melihat orang-orang yang Israel, ketiga kalinya dia kembali datang. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-26 di sini, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampailah di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Untuk yang ketiga kalinya, orang Israel melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan melawan orang-orang Benyamin. Karena apa? Yang pertama kita lihat, peperangan mereka menyerang orang Benyamin kalah, 22.000 orang. Yang kedua, peperangan mereka juga kalah, gugur beberapa orang-orang yang bersenjata dari orang Israel. Mereka sudah bertanya pada Tuhan. Bagian yang ketiga yang membuat berbeda, yang pada akhirnya membuat Tuhan memukul kalah orang-orang Benyamin, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan dari apa? Kemudian pergilah mereka semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampailah mereka di Betel. Ingat kita cerita tentang Betel, kita pasti ingat cerita tentang Yakub, bagaimana dia bergumul dengan Tuhan sampai Tuhan membuat terpelecak pangkal lehernya. Dia tidak akan berhenti bergumul sebelum Tuhan benar-benar menjawab apa yang menjadi doanya. Saudara, ini yang menjadi poin penting kita pada sore hari ini. Dikatakan di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, mereka berpuasa sampai senja, dan pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Yang berbeda adalah dari 2 kali peperangan, yang ketiga kali mereka pergi ke Betel, mereka menangis dalam pengertian mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka ambil puasa sungguh-sungguh, mereka mempersembahkan dikatakan korban keselamatan di hadapan Tuhan dan korban bakaran. Ini yang membedakan. Kalau di ayat-ayat sebelumnya mereka cuma sekedar bertanya, apa kami boleh maju, apa kami boleh berperang melawan orang Benyamin. Tapi di bagian yang ketiga, penyerangan dan peperangan yang mereka lakukan berbeda. Mereka mulai melakukan sebuah tindakan ritual keagamaan. Mereka bagaimana membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Mereka mulai menangis dan mereka mulai berpuasa. Dan pada akhirnya ending dari apa yang diceritakan oleh kisah ini adalah mereka menghadapi kemenangan, sehingga orang-orang itu lari dari, beberapa orang gugur dari orang Israel. 2 kali mereka melawan, 2 kali mereka juga harus kalah. Tapi kali yang ketiga ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka datang di Betel. Ya, kita tahu Betel artinya adalah rumah Tuhan. Di mana ketika itu Yakub mengalami pergumulan yang begitu rupa bersama Tuhan di Betel. Nah, orang Israel melakukan korban keselamatan, korban bakaran, mereka berpuasa, mereka menangis, mereka minta Tuhan untuk memberikan kepada mereka
pertolongan dan kemenangan dari orang-orang Benyamin. Dan Tuhan membuktikan itu. Hari ini apa yang sedang engkau gumuli dalam hidupmu? Peperangan apa yang begitu sangat menyakitkan? Mungkin keluargamu sedang dilanda oleh berbagai macam situasi yang buruk. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Terus berjuang. Terus melakukan bagian kita. Ambil waktu bersaat teduh, berdoa dengan Tuhan, berpuasa. Minta tolong Tuhan supaya segala sesuatu yang dihadapi dalam hidup kita tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kalah, tapi dengan segala keadaan yang terjadi akan terus membuat kita menjadi orang-orang yang menang menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada. Ya, kadang-kadang mungkin kita doa tapi kita belum mendapat jawaban apa-apa. Sudah minta tapi kadang-kadang belum juga datang pertolongan dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak melihat kondisi yang kita alami? Tentu saja tidak. Tuhan melihat. Tentu saja Tuhan mendengar. Yang penting di sini adalah bagaimana ketekunan kita untuk tetap berserah meskipun keadaan di depan kita terus-menerus menyerang kita. Keadaan di depan kita terus-menerus kita hadapi kesulitan demi kesulitan yang ada. Teruslah, berjuanglah dengan iman kita yang ada. Walaupun dikatakan kecil imanmu, kalau engkau punya iman walaupun kecil, kau bisa memindahkan dan berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana. Itulah yang akan terjadi dengan iman. Oleh karena itu mari sore hari ini saya mau katakan kepada kita, tema saat ini adalah jangan berhenti untuk mempercayai Tuhan. Jangan berhenti untuk menyerahkan semua apapun keadaan yang saudara sedang alami. Peperangan apa? Mungkin saudara sedang bergejolak dalam peperangan batin, peperangan pikiran. Saudara tetap tekun. Mari kita belajar datang di hadapan Tuhan menangis. Arti kata berdoa dengan merendahkan diri. Orang yang menangis itu menandakan orang itu saudara, dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang dia bisa lakukan hanya menangis. Dia berpuasa. Dia mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Dia bawa kepada Tuhan sebagai bentuk apa? Penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan, sekarang ini Tuhan, kami sudah tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang yang berperang dengan orang Benyamin sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang mati. Apalagi yang harus kami buat Tuhan? Tuhan jawab mereka, majulah. Karena Tuhan akan menyerahkan mereka, dikatakan ayat yang ke-8, majulah. Sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, 2 kali peperangan mereka juga bertanya. Tapi Tuhan tidak ada kata atau kalimat yang mengatakan majulah melawan mereka dan aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak, Tuhan hanya katakan majulah, kata firman Tuhan. Majulah dikatakan melawan mereka. Nah saudara, ada kalanya doa kita seperti dipending, ditunda oleh Tuhan. Ada kalanya doa kita ya masih dalam perjalanan menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan jawab. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu. Tetap yakin, indah pada waktunya, sebagaimana pengkhotbah pasal yang ketiga. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Orang Israel mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya ketika mereka membalaskan sakit hati mereka kepada orang Benyamin. Ya, 2 kali mereka mengalami peperangan, 2 kali mereka dikalahkan, 2 kali orang-orang yang ikut berperang gugur ya, sehingga banyak yang mati. Tapi kemudian ketiga kalinya mereka bisa mengalahkan orang-orang Benyamin itu. Ayat 35 berkata, Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibeah. Dikalahkan. Dengan apa mereka dikalahkan? 1, dengan kesabaran dan ketekunan. 2, dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan. 3, dengan mempercayai Tuhan. Karena itu mereka tetap bertanya, tetap meminta petunjuk Tuhan. Majukah mereka? Tuhan katakan majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Hari ini saudara, apapun pergumulan yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara, mari kita harus
sabar dan tekun menghadapinya. Dan kita harus tetap, saudara, percaya dan punya iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam ketepatan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kiranya sore ini Tuhan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada, ingat saudara, tetap percaya dan tetap menyertakan atau mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi apapun. Orang Israel tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, tidak kehilangan keyakinan imannya kepada Allahnya. Mereka tetap bertanya, sampai bahkan mereka melakukan lebih dari apa yang sebelumnya yang mereka lakukan. Berpuasa, menangis. Kalau hari ini harus puasa, harus menangis, terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, lakukanlah. Pada waktunya engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan, mari kita akan berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berikan kita kemenangan menghadapi segala lawan musuh-musuh kita yang mencoba untuk menghancurkan hidup kita, baik itu persoalan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah bisnis, masalah apa saja yang ingin menyerang kita. Percayalah, kekuatan kita ada di dalam Tuhan, pertolongan kita juga ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk sore yang indah ini kami boleh mempelajari bagaimana strategi yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka bagaimana melihat tangan Tuhan menolong mereka. Untuk kali pertama ketika mereka menyerang dan kali kedua mereka menyerang, memang banyak dari antara orang Israel yang gugur dan dikalahkan oleh suku Benyamin. Tetapi pada kali yang ketiga kami boleh melihat langkah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, yaitu mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka berpuasa, mereka mempersembahkan korban. Itulah yang mereka lakukan dan yang membuat hati Tuhan tertarik dengan apa yang mereka perbuat. Sore ini kami mau belajar apa yang terjadi dengan orang Israel. Peperangan melawan suku Benyamin tidak membuat mereka kehilangan semangat, tidak membuat mereka berhenti berjuang. Mereka terus berjuang untuk memenangkan peperangan yang terjadi di antara mereka. Demikianlah kami, peperangan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Kami percaya kami akan mendapat kemenangan jika kami tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa, tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Kami yakin segala sesuatu Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Doa kami pasti dijawab Tuhan, kami pasti ditolong Tuhan. Karena itu kami serahkan apapun yang menjadi masalah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Berkati semua yang mendengarkan berita baik ini Tuhan, supaya mereka juga boleh memperoleh kemenangan menghadapi segala tantangan peperangan hidup yang ada di hadapan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.